Selamat datang lagi di kamar gue, di Kamar Rama. Oke, gue kali ini nggak bahas Genshin Impact, karena Genshin Impact punya surprise sendiri dari leakers. Gue berharap itu mungkin iya, mungkin enggak, tapi kita lihat aja nanti. Karena kan bannernya akan tetap berjalan sesuai jadwal katanya. Dan isinya tapi belum official. Walaupun leakers ini lebih sering bener katanya sih. Tapi ya udah gue pengen lihat officialnya, bannernya akan seperti apa. Kita tunggu nanti special programnya. Baik yang di bocoran yang udah rilis duluan di China sana, Japan, ataupun yang nanti nonton di Twitch. Nah, gue sendiri juga sebenarnya lagi nyari game baru. Selain Genshin Impact. Karena Genshin Impact di AR gede itu udah mulai jedanya panjang-panjang. Antara lu cuman sekedar farming atau ngeberesin sesuatu. Jadi gue kayak, wah gue nggak punya suatu hal yang, walaupun masih banyak kontennya, tapi kayak untuk ngejar cerita, kalau misalnya gue cuma ngejar cerita, itu kayak nggak ada yang bisa gue sodorin. Hence gue tiba-tiba gue kayaknya perlu main game baru nih. Makanya gue mulai banyak eksperimen bermain game baru belakangan ini. Mungkin juga game yang dari Game Pass gue juga akan mulai bermain gitu. Tapi juga gue akan mencoba bermain game lain selain Genshin Impact. Jadi yang bisa gue sambi atau gue seriusin selain Genshin Impact. Karena buat gue Genshin Impact itu gue udah mulai kena ujung nih. Gue udah mulai ngerasa kena ujung walaupun masih banyak yang harus gue beresin. Even sampai sekarang gara-gara ada problem kemarin di Serenity-nya lagi nggak bisa gue beresin, makanya gue agak kesel. Nah, belakangan ini di bulan April ini itu ada 3 game yang buka pre-registrasi. Yang pertama Ni no Kuni Cross World, yang kedua Diablo Immortal, yang ketiga Honkai Star Rail Closed Beta kedua. Untuk itu kita lihat dulu trailernya, oke? Kita lihat dulu trailernya mulai dari Ni no Kuni aja dulu ya, Cross World aja dulu, oke? Oke, ini dia Ni no Kuni Cross World Global Server Official Animated Trailer. Kita lihat seperti apa. Oke, that's pretty. Oh, gue merinding ya? Oh, oke. Jadi dimasukin ke tabung gitu. Soul Divers, oke. Gue kecilin dikit kali ya, biar nggak terlalu ini overwhelming. Dan jadi karakter, oke. Mirip-mirip Sword Art Online, oke. Animatednya menarik, animatednya. Oke. The adventure of your dreams awaits, oke. Tapi ini animasinya ya, animasi dari gamenya ya. Oke. Berarti kayaknya ada lore utamanya deh, kalau menurut gue ya. Dan terbangun. Oh, terus balik lagi ke awal. Oke, cool. Oh. Oke. Gue pengen lihat gameplaynya dia. Soalnya ini sebenarnya sudah sempat dilepas beberapa bulan yang lalu, tahun yang lalu kalau nggak salah, atau bahkan ini ya, jadi pre-registrasi untuk full versionnya ya. Gue pengen lihat.
Oke, ini dia. Historia waits. Last World, oke. Dunianya bagus juga. Oh, cool. Wah. Oke nih. Oke, gue suka sama dunianya. Gue suka sama artnya. Oke. Action ya berarti ya. Enggak belum tentu action. Oke. Ini game-nya keren sih. Oke. Ini Legendary Begins. Oke. Serius? Oh, ini yang animated, ini yang gameplay. Dari yang disodorkan memang menarik ya. Kalau ngeliat ininya, keren-keren. Oh, actual game footage-nya keren-keren. Harus gue akuin keren-keren. Artnya pun gue suka. Problemnya cuma satu dengan game ini. Ini MMORPG. Dan kalau nggak salah ini yang megang Netmarble pun. Gue agak sedikit skeptik mendengar cerita-cerita yang diberikan oleh teman-teman penggiat MMORPG dan gacha game buatan Korea. Jadi gue agak skeptis dengan Ni no Kuni ini. Kata banyak yang ngomong gini, kalau lu mau mulai Ni no Kuni, mulailah dari awal, ataupun apapun game-game Korea yang dirilis oleh perusahaan Korea, sebisa mungkin mulai dari awal saat gamenya rilis. Karena begitu lu nggak ngikuti, lu mulainya di tengah banget, bahkan misalnya udah setahun jalan lu baru mulai, itu ngejarnya akan susah dan game-game mereka memang tidak tidak newbie friendly banget katanya seperti itu. Ya, gue gak bisa bohong, gue harus akuin ini art dari Ni no Kuni ini bagus banget, keren banget. Kalau nggak salah ini juga rilis, coba ya bentar ya, gue cek ya. Gue cek di sini. Ini akan tersedia untuk Play Store dan app. Jadi ini untuk Android, jadi untuk mobile. Harusnya sih. Sayangnya belum ada informasi soal kebutuhan dan spesifikasi yang dibutuhkan untuk menjalankan game ini. Gue agak skeptis kalau ini hanya untuk mobile aja, Android dan iPhone. Karena ini to be honest, bisa banget dimainin, bisa banget dihajar di PC gitu loh. Agak aneh kalau mereka nggak keluar di PC juga. Gue player PC, tapi bukan berarti gue nggak main di mobile juga. Mobile gamer is a gamer pun gitu loh. Cuman gue memang lebih nyaman main game seperti ini itu di PC selalu. Gue belum tahu apakah akan rilis di PC atau enggak. Tapi sejauh yang gue lihat, yang gue lihat dari trailer yang ada, mungkin akan ada di PC. Tapi kalau keluar di mobile, mungkin at least gue coba saat gue mulai. Oke, kita lanjut ke game kedua. Game kedua kita itu adalah Diablo Immortal. Gue sambil lihat ini ya. Diablo Immortal. Oke. Ini akan ada juga untuk PC. Jadi bisa untuk mobile, jadi Android dan iPhone, tapi ada juga untuk PC. Problemnya dari kemarin tuh gue nahan, walaupun gue gue ngeliatin beritanya, gue nahan banget nih ngeliatin gameplaynya bakal seperti apa. Gue sendiri ngikutin lore-nya, tapi nggak main.
lore-nya Diablo, dan lore-nya Diablo tuh menarik banget. Sangat gore tapi sangat dan menarik banget. Gue pengen tahu, katanya sih free to play ya. Free to play nggak sih? Cek harusnya free to play karena gue udah nyoba dilihat di apa namanya di Play Store itu ada pre-registration, nggak ada ini. Berarti harusnya in-app purchase jadinya nanti. Kita coba lihat kayak apa Diablo Immortal. Oh itu Alchemy Stone. The World Stone. Philosopher's Stone salah. Oh World Stone. It was Okay, the yeah. power of creation and the birth of our eternal conflict. Ya, mereka From the rebutan. high heavens to the burning hells, our desire to control that power. Karena The World Stone itu bisa bikin alternative world. And so I gave my life to destroy it. Oh, oke. Jadi, oke. Jadi destroy World Stone ya, oke. But its corruption spread. Oh. Oke, Barbarian. Okay, cool, that's really cool. Ini cuma Barbarian doang. Oke, ada Mage, ada Sorceress kalau nggak salah. Oke. Gue kayaknya pernah lihat itu dia di Diablo 2 jurus ini. Ini Barbarian dan Sorceress. Masa cuma mereka dua doang? If humanity is to survive, Oke. they must stand together. Oh, and ada yang lain. face Oke, the ada Paladin rising juga di situ. darkness. Ada apa? Night Hunter, Demon Hunter. That may not be enough. Diablo. Oke, Diablo. Diablonya keluar. Karena ada gameplaynya nggak ya? Coba kita cek. Itu aja. Udah pre-register, tapi belum ada gameplaynya. Coba gue cek dulu. Oh, ada ujungnya. Coba kita terus. Ujungnya apa nih? Masih panjang soalnya nih. Oh, Diablo-nya tambah keren. Oke, bentuk Diablo-nya tambah keren. Buff gitu loh. Soalnya di Diablo 3 kayak ceking banget gitu. Walaupun tetap kuat tapi ceking. Gue coba cari gameplaynya ada nggak ya yang di-share. Oke. Oke, ini dia ada kebetulan. Gameplaynya seperti apa? Oke, ini yang tadi. Oh, oke. Oke. Terlihat ya kayak game-game apa namanya hack and slash yang isometrik. Apa adanya cewek. Oke. Oh, ada monk. Oke. Oh, ada necromancer. Oke, that's pretty cool. Powerful new abilities. Oh, bisa naik kuda. Oke. Oke. Oh, menarik. Ada storiesnya.
Tapi sejauh yang gue lihat ya iya single player ya. Massively multiplayer. Oh, MMO, again MMO. Oke. Ini MMO lagi, oke. Jadi kalian harus apa namanya ngeset apa role apa yang kalian mau untuk ini, untuk apa namanya, untuk bisa bermain apa Diablo ini. So far kalau misalnya sebagai game HP sih keren ya. Diablo Immortal. Oh ini tetap. Oke, kita lihat satu-satu dikit. MMO guys. Jadi ini MMO. Ada satu hal yang gue khawatirkan dari ketika si Blizzard bikin game MMO untuk franchise-nya. Gue agak takut ini kayak World of Warcraft. Tadinya Warcraft itu kan RTS ya, real time strategy. Warcraft akhirnya mati gara-gara World of Warcraft. Kenapa? Ini dari pandangan gue ya. Karena ceritanya jalannya di World of Warcraft, nggak di Warcraft ya lagi, udah. Nggak jalan di game real time strateginya. Karena jalannya jadi jalannya di MMO, lore-nya tuh jalan di MMO. Ya, jadi salah satu game yang paling tua, MMO paling tua yang ada sekarang, dan salah satu yang sukses, walaupun turun gara-gara Blizzard-nya sendiri, dengan Activision di belakangnya, walaupun sekarang sudah dibeli sama ini ya, sudah dibeli sama, dibeli sama Microsoft, jadi gue punya harapan lagi sama franchise ini, dan akan ada Diablo 4 pun nanti, cuman kalau ini MMO, aduh, gue nggak tahu apakah akan worth it atau enggak mainin ini ya. Walaupun memang menarik banget. Yang gue benci yang gue benci dari MMO itu adalah farmingnya. Kalau misalnya single player dengan sistem co-op, itu gue lebih suka. Kenapa? Karena gue punya pilihan untuk gue mau multiplayer atau enggak. Mungkin mungkin nanti gue akan butuh bareng-bareng main ataupun enggak, which is lebih make sense buat gue ketika main Diablo seperti ini, karena kayak Diablo klasik yang membuat co-op itu jadi menarik itu adalah ketika lu co-op maka dropan akan jadi lebih bagus karena musuh juga jadi lebih susah. Gue nggak tahu kalau ini jadinya ini akan bikin gue sedikit bingung. Apakah gue akan mencobanya? Tapi mungkin akan cobain aja untuk sebulan 2 bulan mungkin. Kalau misalnya gue again gue nggak tahu apakah akan bisa tetap bikin gue excited sama ini. Karena ini akan keluar di PC beda sama Ni no Kuni tadi. Ini Ni no Kuni kan belum jelas ya akan keluar di PC atau enggak. Ini sudah dipastikan ada untuk PC. Jadi ada untuk mobile, ada untuk PC. Most likely karena Blizzard Activision sudah dibeli sama Microsoft, akan ada di Game Pass pun. Oke, itu Diablo Immortal. Mari kita lanjut lagi ke game selanjutnya. Oke, ini dia game selanjutnya yang gue ketinggalan close beta pertamanya. Gue nggak bisa dapetin, dan gue berharap banget gue bisa dapetin yang sekarang, yaitu Honkai Star Rail. Kalau ini bisa sampai gue mainin, gue mau deh ngelanjutin Honkai Impact gue, untuk untuk bisa at least mengerti apa yang akan terjadi di Honkai Star Rail. Again, ini close beta, kita lihat trailernya kayak gimana. When you have a chance to make a choice, make one that you know you won't regret. Okay.
Oke. Oh, At the jadi end ingat of your sekolah gue. journey, all that perplexes you and troubles you will resolve. Oke. Dunianya sih indah. Harus gue akuin indah. Honkai Star Rail. Dan waifu-waifunya tentu saja selalu menggoda. Gue nggak tahu, gue akan ketemu Noel lagi nggak di sini. Reach the end of the story in your own way. Oke. RPG turn based katanya memang. Strategi turn based. Dengan gaya seperti ini sih gue pengen banget sih maininnya. Karena ada hal yang beda, ada hal yang bikin beda, bikin Honkai Star Rail ini jadi beda sama Honkai Impact dan Genshin Impact. Jadi kayak kostumnya Rosaria. Bentuk warnanya. Time to get up. Oke. Oke. Biar kita bahas ya. Honkai Star Rail. RPG turn based kabarnya akan keluar di PC dan di Android dan iOS dan mau game mobile. Gua expect ini banget sih, expect akan bisa bermain banget, at least di close betanya deh. Yang bikin gua sedikit excited sama game ini adalah satu, gua bisa nggak terlalu fokus sama satu karakter pada game ini. Mengingat namanya juga RPG turn based ya. RPG turn based, gue harus bener-bener ngitung tiap karakter itu punya fungsi yang benar-benar berfungsi. Beda sama main Genshin Impact yang karakter lain itu cuma literally bisa cuman support doang gitu loh. Lo sebenarnya lebih honest ya, buat kalian yang make Hutao, kalian bisa literally solo tanpa ada resonansi dari tim. Ya nggak? Literally solo. Bahkan gue sering banget kemarin ngelihat ada orang nge-solo cuman pakai main karakter, lawan Child pada saat Child baru rilis. Pada saat boss Tartaglia, Child baru rilis. Lawan cuman pakai Lumin kalau ya, main karakter lah. Jadi bisa, it's possible to make one character overpower di Genshin Impact. Kalau lu punya punya senjata yang benar, punya artefak yang beres. Hampir tidak bisa terjadi di RPG turn based biasanya. Karena tiap karakter punya fungsinya masing-masing. Kalau dan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Emang di Genshin juga ada. Tapi kayak ya bisa di overcome gitu loh. Entah somehow bisa di overcome karena action. Begitu action lebih gampang untuk nge-overcome itu semua. Lu bisa ngindar, lu ada opsi menghindar, lu ada opsi bertahan. Walaupun gue sejauh ini tidak membuat gameplaynya tuh jadi seperti itu. Nah, gue nggak tahu apakah Honkai ini akan jadi seperti itu juga atau enggak. Harapan gue sih biasanya enggak, karena turn based. Jadi setiap karakter tuh pasti ada yang ada fungsinya. Ini pemikiran gue aja ya. I could be wrong. Kalau misalnya kalian punya pendapat, tulis di kolom komen aja, kita bisa diskusi. Gue sih harapan gue bisa menemukan waifu baru di sini. Gue berharap bisa menemukan waifu baru di sini, dan gue berharap bisa menemukan cerita yang juga menarik di sini. Karena Genshin kan feel-nya tuh selalu selalu mid age gitu loh. Feel-nya ya.
ya apa namanya mid age tapi modern gitu loh. Nah, sedangkan ini apa Honkai Impact, Honkai Star Rail, Honkai Impact, feelnya lebih futuristik, lebih angkasa gitu loh. Jadi gue pengen tahu gimana ceritanya. Bisa di-expand sebesar apa. Kalau ini gue berhasil dapet, gue akan mainin Honkai Impact-nya lagi. Karena kemarin gue juga cuma mulai karena satu nyoba, dua pertama kali main itu gue cuma nyoba, kedua kali main habis itu berhenti, kedua kali main gue itu karena pengen bikin konten visual. Kalian bisa lihat nanti, kalian bisa lihat videonya sendiri. Dan mungkin kalau misalnya gue bisa dapat ini close beta-nya, gue akan mainin Honkai Impact-nya. Dari 3 game yang ada sekarang, oke, ini yang Honkai Star Rail ini yang paling mungkin untuk gue mainin. Nah, kalau kalian sendiri gimana? Ini ada Ni no Kuni Cross World, ada ada Diablo Immortal, ada Honkai Star Rail. 3 ini punya feel dan gameplay yang beda-beda, pasti. Honkai Impact ini lebih turn based, terus si Diablo Immortal MMORPG yang action isometric, hack and slash isometric. Terus Ni no Kuni Cross World ini ya action dan open world MMORPG di dunianya Ni no Kuni yang feel-nya Ghibli banget. Kalian akan milih yang mana? Kalian akan main yang mana? Kalau gue sih most likely ya tetap Honkai Star Rail. Tapi gue juga akan mencoba Diablo Immortal dan akan mencoba juga Ni no Kuni. Karena walaupun gue agak skeptik sama Ni no Kuni dan Diablo Immortal, yang satu Blizzard, yang satu Netmarble. Blizzard gue nggak tahu setelah dibeli jadi kayak gimana. Netmarble ya karena Korea kalian tahu sendiri lah. Itu juga masih ada, nanti akan ada Seven Deadly Sins, ada Black Clover juga, ada ada solo leveling yang walaupun semuanya Korea tapi menarik semua untuk dimainkan di awal. Ingat, kalau pesan dari teman gue, kalau lu mau free to play or at least spend less gitu di game Korea, mulailah dari awal mereka dirilis, katanya begitu. Jangan mulai dari tengah, katanya sih begitu. Again, gue sih ya mereka yang lebih berpengalaman, gue percaya, gue telan aja jadinya. Karena gue sendiri belum tahu gitu, belum pernah nyentuh, dan gue cuma tahu dari pengalaman mereka gitu loh. Bahkan ada yang main Black Desert Online juga kesel gitu dengan gamenya. Oke, itu dia tadi 3 game pre-regis yang bisa kalian daftar. Mau main yang mana kalian? Mungkin yang sudah capek main Genshin bisa pindah ke game-game ini, atau mungkin mau disambi sambil memainkan game ini. Kadang-kadang kan emang Genshin tuh ada jedanya ya. Ada jeda lowong, ada jeda bolongnya yang bikin pemain yang AR gede tuh agak bosen gitu loh jadinya. Kalian mau main yang mana? Tulis di kolom komen ya. Oh, iya. Gue sendiri jadi ingat. Gue sendiri kan belakangan ini kalau lihat di Facebook tuh sharing sesuatu di isekai. Nah, gue tuh lagi pengen ngebahas sesuatu di isekai, di cafe isekai itu. Kalau kalian lihat di channelnya, bahasannya selalu tentang mainan dan beberapa tentang pop culture juga. Coffee Talk-nya tuh menarik kalau menurut gue. Kenapa kalau kalian tertarik, coba aja ke isekai, ke channel mereka ya. Gue sih terhibur ya sama kokoh bos terakhir. Coba aja deh kunjungi isekai, channelnya isekai. Menarik kok. Gue sendiri sebenarnya pengen bikin konten di sana, tapi gue belum tahu menurut kalian apa yang harus gue bahas di channelnya isekai ini. Oke, terima kasih sudah nonton Kamarama. Jangan lupa like and subscribe. Sampai jumpa di Kamarama berikutnya.